Shalom, sudah dikasih Tuhan. Jumpa kembali melalui rumus kehidupan pada hari ini dan kita akan belajar firman Tuhan, melanjutkan bahasan kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman, peristiwa yang sangat-sangat mengerikan, peristiwa yang akan melanda dunia ini. Dan inilah apa yang dilihat Yohanes, apa yang diceritakan Yohanes, dan inilah yang akan benar-benar terjadi di atas muka bumi ini. Kita masih belajar dari Wahyu pasal 8. Kemarin kita sudah sampai Wahyu pasal 7 tentang apa yang terjadi pada waktu malaikat pertama meniup sangkakalanya. Dan hari ini kita akan belajar dari Wahyu pasal 8 ayat 8 dan 9. Apa yang terjadi ketika malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Mari kita segera membaca ayat itu. Wahyu pasal 8 ayat 8 dan 9. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Dilemparkan ke dalam laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Dan kita melihat di sini ada peristiwa yang sangat-sangat dahsyat ketika malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Dikatakan sesuatu seperti gunung besar yang terbakar dengan api yang dikatakan dilemparkan ke dalam laut. Mirip-mirip yang pertama, tetapi yang malaikat yang pertama yang meniupkan trompet akan terjadi hujan es bercampur darah dan ada halilintar di situ, ada gempa bumi. Tetapi bagian yang kedua di sini dikatakan sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Kemungkinan ini adalah semacam meteor. Memang kalau kita melihat belum lama ini NASA mencoba untuk menembak meteor yang katanya mengarah ke bumi. Kalau ada meteor yang mengarah ke bumi akan ditembak supaya hancur di angkasa dan tidak mengena bumi. Bahkan sekarang ilmu pengetahuan pun sudah mengatakan akan adanya kemungkinan meteor yang akan menghujani bumi. Dan bagaimana dengan NASA? Mungkin NASA akan atau badan antariksa negara lain akan berusaha untuk menghancurkan meteor itu, tetapi siapa yang berkuasa menahan kuasa serta murka Tuhan yang akan dinyatakan ke atas muka bumi ini? Tentunya tidak ada. Nah, kalau sangkakala mengacu kepada hujan es, api, dan darah, maka bagian yang kedua ini mengacu kepada meteor yang mungkin beberapa penafsir berkata laut yang dimaksud di sini bukan sembarang laut. Laut yang disebutkan di dalam ayat ini kemungkinan adalah Laut Tengah yang pada waktu itu adalah pusat dari kendali dari si binatang yang dijelaskan di dalam Wahyu pasal 13. Apa yang dilakukan si binatang? Si binatang ini adalah penguasa bumi, penguasa pemerintahan bumi yang baru. Di dalam Wahyu pasal 13 kita melihat bahwa si binatang ini mengendalikan perdagangan pada masa kesengsaraan, masa kesusahan besar, atau masa tribulasi. Sehingga yang terjadi pada waktu meteor ini jatuh, maka si binatang ini akan mengalami kerugian finansial yang besar di bawah penghakiman sangkakala yang kedua, karena sepertiga dari laut menjadi darah.
Kita nggak bisa bayangkan sepertiga dari laut menjadi darah. Sekali lagi, penghakiman ini mengingatkan kita apa yang terjadi dengan Fir'aun. Di dalam Keluaran pasal 7, Fir'aun menolak untuk membiarkan orang Israel meninggalkan Mesir, sehingga Keluaran pasal 7 melaporkan bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk memberitahu Harun untuk mengambil tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas Mesir atau perairan Mesir pada waktu itu, sehingga sungai Nil berubah menjadi darah. Jadi sekali lagi, peristiwa air menjadi darah itu akan mewarnai peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Nah, sama seperti Tuhan menghukum Firaun dengan cara itu karena penindasannya kepada bangsa Israel, kemungkinan Tuhan juga akan membiarkan atau Tuhan juga akan mengizinkan bencana yang datang untuk menghukum si binatang besar itu atau penguasa dunia yang mengendalikan dunia itu, karena mereka menindas orang-orang yang mau mengikut Kristus. Atau dengan kata lain, orang-orang itu secara langsung atau tidak langsung mereka menolak pemerintahan dunia baru yang sedang dipaksakan pada waktu itu. Nah, lebih dahsyat lagi dikatakan ketika objek seperti gunung yang terbakar menabrak laut, sepertiga dari kehidupan laut akan mati. Dan peristiwa itu juga menghancurkan sepertiga dari kapal. Kemungkinan pada waktu benda yang jatuh seukuran gunung berapi itu menabrak ke laut, maka terjadi gelombang yang besar sehingga kapal-kapal akan terbalik dan tenggelam. Dampaknya adalah industri perikanan dan perkapalan akan mengalami bencana yang sangat besar. Apa yang ada di dalam benak dan pikiran Anda dan saya hari ini ketika kita mendengarkan peristiwa yang sangat dahsyat, dan tentunya ini bukan peristiwa, ini musibah yang akan melanda bumi. Hujan air, hujan es, kemudian ada bercampur darah, kemudian gempa bumi, dan kemudian meteor jatuh, air menjadi darah, sepertiga kehidupan laut mati, sepertiga kapal tenggelam, sepertiga bumi hangus terbakar. Tentunya sangat-sangat sulit untuk hidup di dalam situasi seperti itu. Dan peristiwa itu akan terjadi sebagai wujud penghakiman Allah atas bumi ini, atas mereka yang menolak Yesus Kristus. Inilah yang mungkin awal dari yang dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Kristus sebagai kiamat. Tetapi bagi kita kiamat itu bukan segala-galanya, karena kita tidak akan mengalami yang namanya kiamat itu. Kiamat dikenal oleh agama lain, dan kiamat dikenal bahwa itu akan menjadi akhir dari segala-galanya. Tetapi mendahului dari kiamat itu sendiri akan datang peristiwa-peristiwa yang menyeramkan, peristiwa-peristiwa yang mengerikan, peristiwa-peristiwa yang membayangkan pun sangat sulit. Oleh karenanya, sudah dikasih Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Tuhan tidak sedang menakut-nakuti. Tuhan tidak sedang mengancam. Ini loh ancaman terjadi. Tuhan tidak menakut-nakuti manusia supaya manusia percaya kepada Dia. Tetapi
Tuhan Yesus lebih dahulu menawarkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak menakut-nakuti supaya kita percaya kepada Dia. Tetapi Tuhan menawarkan kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya. Apa yang terjadi kalau orang tetap menolak untuk percaya kepadanya? Tuhan sudah memberitahu kita apa yang akan terjadi dengan bumi ini. Kalau ada di antara kita yang baru pertama kali mengikuti channel ini, saya menantang dan mengundang Anda untuk percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mengikut Dia sebagai murid-muridnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar firman dan pengajaran hari ini menolong kami untuk mensyukuri panggilan Yesus Kristus yang penuh kasih. Tuhan, kami pergi ke surga, kami menerima Yesus Kristus bukan karena kami takut neraka, tapi kami pergi ke surga, kami terima Yesus karena kami mempercayai ada kehidupan yang indah di dalam Kristus. Tolong kami untuk tidak hidup di dalam ketakutan dan tidak terpaksa mengambil keputusan karena ketakutan, tetapi karena kesadaran penuh bahwa kasih-Mu cukup bagi kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.